Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita telah membuka pembicaraan tentang buku-buku al-masanid dan al-ma'ajim. Al-masanid jamak dari musnad, al-ma'ajim jamak dari apa? Mu'jam. Dan kita katakan bahwa mencari hadits menggunakan al-masanid, buku yang menggunakan musnad, ya, ini diperlukan nama sahabat. Ya, kalau kita punya nama sahabatnya, kita punya dari nama sahabat, maka memudahkan kita untuk mendapatkan hadits tersebut. Tapi saya telah terangkan bahwa ini cara dia akan lebih bermanfaat kalau sahabatnya bagaimana? Kalau sahabatnya sedikit haditsnya. Adapun kalau sahabatnya banyak haditsnya, maka mungkin kita memakai cara yang lain untuk menemukannya. Baik, ini sekedar saya perlihatkan beberapa musnad dari buku-buku al-masanid. Ini musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Ada beberapa cetakan masyhurnya yang dipakai itu cetakan yang 6 jilid. Cetakan yang apa? 6 jilid. Dan cetakan yang datang setelahnya ada yang cetakan 20 jilid, tahqiq Ahmad Syakir, belum selesai. Ada cetakan yang saya buka ini cetakan 50 jilid. Ini tahqiq Syuaib Al-Arnaud dan kawan-kawannya. Dan ada cetakan sekitar 10 jilid. Ya, tidak tanpa tahqiq, hanya menyebutkan seluruh haditsnya tapi dengan tulisan yang bagus. Cetakan yang jilid yang saya maksud itu cetakan paling lama yang pertamanya, dan cetakannya memang cetakan agak sulit untuk dibaca karena tulisannya kecil, namun dia yang merupakan patokan dan rujukan. Karena itu semua cetakan yang datang setelahnya itu masih memberikan rujukan kepada cetakan yang pertama. Seperti cetakan ini 50 jilid, kita buka misalnya jilid 3, ya. Kita masuk dalam hadits yang dia sebutkan. Perhatikan, dia masih menyimpan tanda di samping kiri ini. Ini jilid 1 halaman 161. Berarti dari musnad ini itu dicetakan yang 6 jilid, cetakan pertama dia di jilid 1 halaman berapa? 161. Terus ke bawah dia, perhatikan ya, terus ke bawah. 162 sampai sini 100 berapa? 62. Terus ke bawah 163. Berarti di pertengahan sini ada di antara kalimat di sini yang akhir halaman 162 di cetakan sana. Jadi antum kasih rujukan ke musnad Imam Ahmad, jangan memakai cetakan ini, tapi pakai yang di samping ini. Berarti dipahami? Ya, sebab kalau pakai ini bisa dibuka di semua cetakan musnad Imam Ahmad. Bisa dibuka di semua cetakan musnad Imam Ahmad. Baik, urutan susunan musnad Imam Ahmad ini, ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau di dalam menyusun musnadnya menjaga banyak hal. Dan tentunya para ulama yang menyusun buku dengan tertib musnad, ada yang menyusunnya dengan melihat yang paling afdalnya di kalangan sahabat. Ada yang menyusunnya dengan huruful mu'jam dari alif sampai ya. Ada yang menyusunnya dilihat kepada terdahulunya di dalam Islam atau sesuatu yang lainnya. Ya, dari Imam Ahmad di sini rahimahullah, beliau kelihatannya memakai banyak i'tibar, banyak pertimbangan di dalam menyusun. Kalau susunan pertama kita lihat di jilid 1 dari Musnad Imam Ahmad, beliau menyebutkan Musnad Abu Bakar As-Siddiq.
kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Di jilid 2 disebutkan Musnad Ali bin Abi Thalib. Ya, di jilid 3 disebutkan kelanjutan dari Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 orang diberi kabar gembira dengan surga. Karena itu disebut Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Setelah selesai, ini semua Al-Mubasysyarun bil Jannah, ya, 6 orang. Ya. Ditambah Khulafaur Rasyidin semuanya berapa? 10. Nah, selesai itu langsung masuk Abdurrahman bin Abi Bakar, Zaid bin Kharijah. Ya. Kemudian Al-Harith bin Khuzaimah, Maula Sa'ad. Ini sulit ditebak. Maksud Imam Ahmad memasukkan mereka di sini, apa yang beliau maksudkan? Ya, setelah itu beliau sebutkan Musnad Ahlul Bait. Ya, setelah itu Musnad Bani Hashim. Ya. Disebutkan Musnad Bani Hashim. Kemudian di jilid 4 beliau masih menyebutkan Musnad Bani Hashim. Jilid 5 juga di jilid 6. Ya, ini sudah mulai, ya, karena sudah masuk di Musnad Abdullah bin Mas'ud. Ini berarti beliau sudah mulai menyusun dengan susunan para sahabat yang banyak riwayatnya. Ya. Ini Musnad Abdullah bin Umar. Ini dari musnad sahabat yang banyak riwayatnya. Setelah Ibnu Umar, hadits Abi Ramsah. Ya. Ini dia hadits Abi Ramsah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Jadi ini cetakannya Musnad Imam Ahmad. Tahqiq Syuaib Al-Arnaud. Kalau tahqiq Ahmad Syakir, kita bisa lihat. Ini tahqiq Syekh Ahmad Syakir. Cuman Ahmad Syakir belum menyelesaikan, ya. Ya, sama dengan Syuaib Al-Arnaud, masih ada halamannya di sampingnya. Perhatikan, karena ini mereka tidak bisa tinggalkan cetakan yang cetakan yang lama. Cetakan yang lama itu sudah menjadi sumber rujukan. Ya. Baik. Ya, untuk Musnad Imam Ahmad sama dengan buku Al-Masanid yang lainnya. Kalau ingin mencari hadits di situ, efektifnya pada rawi yang pada rawi yang sedikit riwayatnya. Kalau banyak, maka ini agak berat kita mencarinya, lama waktunya mencari. Iya, walaupun tadi saya katakan kalau tidak ada jalan lain itu harus kita tempuh. Namun di dalam melihat Musnad Imam Ahmad, di sini ada hal yang penting untuk diperhatikan. Memang sederhana, tapi kadang banyak orang yang keliru di dalamnya. Seperti ini. Ya. Kalau dicetakan ini tidak terlalu ini, ya, tapi dicetakan aslinya di Musnad Imam Ahmad yang 6 jilid itu ditulis tidak dicetakan aslinya. Baik. Ya. Jadi kadang ada tambahan. Ya, kalau di musnadnya itu ditulis Abdullah, terus Ahmad, kemudian haddatsana, siapa begitu. Ya. Maka untuk membedakannya, jadi diperhatikan di Musnad Imam Ahmad ini terbagi 3. Yang pertama, dan ini kebanyakannya, itu hadits Imam Ahmad. Dan yang kedua, hadits anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin siapa? Bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad. Dan yang ketiga,
adalah zawaid al-qati'. Haditsnya al-qati'. Walaupun al-qati' hanya beberapa hadits saja seperti yang kita telah terangkan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan tidak ada hadits di tidak ada tambahan al-qati' di musnad Imam Ahmad. Dan ini punya kisah ya, punya kisah. Syekh bin Baz waktu itu, dan ini subhanallah menunjukkan kepada kita bagaimana semangat para ulama ya mengetahui hal-hal sampai yang sederhana pun ya mereka serius untuk mengetahuinya. Jadi untuk pembahasan apakah al-qati'i ada riwayat di musnad Imam Ahmad atau tidak, itu ada silang pendapat. Maka Syekh bin Baz rahimahullah bersurat kepada Syekh Al-Albani, ya, agar supaya Syekh Al-Albani memberikan keterangan apakah ada di musnad Imam Ahmad riwayat al-qati'i atau tidak. Maka apa yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani? Beliau membaca musnad Imam Ahmad dari awal sampai akhir. Ya, perhatikan ya. Beliau membaca musnad Imam Ahmad dari awal sampai akhir. Dan beliau tulis di risalah beliau itu, sebab pertanyaannya yang dirangkai oleh Syekh bin Baz banyak hal ya. Dan Syekh Al-Albani menulis jawaban ya, yang agak panjang yang kemudian dicetak dalam sebuah buku kecil dicetak. Ya. Dan di situ Syekh Al-Albani menyimpulkan tidak ada tambahan al-qati' di mana? Di musnad Imam Ahmad. Ya. Tapi setelah itu waktu terus berjalan, yang kemudian di perjalanan waktu ini ada buku-buku baru yang diterbitkan dari alam manuskrip, dia terbit ke alam percetakan. Ya. Setelah dicetak beberapa buku, termasuk buku yang berbicara tentang atraf Imam Ahmad. Ya. Buku yang berbicara tentang atraf musnad Imam Ahmad. Jadi antum sudah lihat tadi ya, ada buku apa? Tuhfatul Ashraf. Ada buku apa? Ithaful Maharah. Ithaful Maharah. Ini buku-buku mengumpulkan taraf-taraf. Dan ternyata ada buku khusus menjelaskan taraf riwayat-riwayat yang ada di dalam musnad Imam Ahmad. Iya. Khusus untuk apa riwayat apa? Di musnad apa? Imam Ahmad. Baik. Saya bukunya di sini tidak ada ya, saya nggak hadirkan juga. Iya. Baik, sini juga anda ada. Jadi di buku-buku itu, di buku atraf tersebut itu tampak jelas. Ya ternyata al-qati punya riwayat di dalam musnad. Tapi tidak lewat 5 riwayat. Sedikit memang. Ya, dan memang wajar kalau Syekh Al-Albani mengatakan apa? Tidak ada, sebab memang sulit diketemukan. Ya. Dalam apa? Bentuk sekedar membaca. Ya, adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau keluarkan sebab beliau memang membuat atraf dan ini pasti akan mendetailkan dengan sangat detail musnad Imam Ahmad itu. Ya. Maka didapatkan tambahan al-qati'i. Karena itu hati-hati di dalam musnad Imam Ahmad. Jadi ada riwayat Imam Ahmad. Ya, kalau ada riwayat Imam Ahmad, caranya kita memberikan rujukan. Kita katakan misalnya ya. Baik. Kita katakan dikeluarkan oleh siapa?
seperti ini. Ya. Ini hadits ya. Kalau dia langsung begini, haddatsana Hashim wa Husain. Nah, ini berarti riwayat siapa? Riwayat Imam Ahmad. Kalau dia langsung disebut nama guru rawi, bukan nama Abdullah bin Ahmad, bukan nama Al-Qati'i, berarti itu riwayat siapa? Imam Ahmad. Dan ini kebanyakan riwayat. Kalau Abdullah bin Ahmad, itu lain lagi. Iya. Pasti ada Abdullah disebut di depannya. Qala Abdullah wa qala abi, dan berkata abiku, ayahku, ini disebutkan komentarnya Imam Ahmad ya. Baik, kita ambil contoh di sini tambahan Abdullah. Lihat. Qala Abdullah ibnu Ahmad haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Berarti ini riwayat siapa? Hah? Riwayat Abdullah bin Ahmad. Dan riwayat Abdullah bin Ahmad ini bukan musnad namanya, tapi zawaid apa? Musnad. Ya kalau kita mau kasih rujukan, kita kasih rujukan begini. Ini hadits apa? Abi Rimsah. Intalaqtu ma abi wa gulam. Kita katakan hadits ini dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam zawaid Musnad Imam Ahmad. Ditulis begitu. Dalam zawaid apa? Musnad Imam Ahmad. Jilid 2 halaman 206 sampai 207. Jelas ya? Baik. Ya, ini juga riwayat Abdullah bin Ahmad. Lihat. Abdullah bin Ahmad beliau berkata haddatsani Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid. Abu Utsman ya. Qala haddatsana Hushaim ghairu marra, yaitu Hushaim bin Bashir. Qala akhbarani Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqit an Abi Rimsah. Ini riwayat Abdullah bin Ahmad. Nah, ada beberapa riwayatnya, lihat. Ini semua Abdullah bin Ahmad. Ditambah oleh beliau. Ya. Kalau riwayat Imam Ahmad seperti yang saya inikan tadi, terangkan, sangat jelas ya. Langsung disebutkan sanad saya. Imam Ahmad berkata haddatsana Sufyan. Langsung ya. Qala haddatsana Muhammad bin Amr an Yahya bin Abdurrahman. Ini riwayat Imam Ahmad. Ya. Atau berkata haddatsana Sufyan an Amr an Az-Zuhri an Maliki Imam Ahmad. Haddatsana Hafs ibn Ghiyath an Hisham an abihi. Ini riwayat Imam siapa? Imam Ahmad. Jelas ya? Baik. Jadi ini pembahasan di Musnad Imam Ahmad. Sekarang kalau kita cari satu-satu nama sahabat itu agak rumit. Ya, ada fihris digunakan di belakangnya, ada fihrisnya disusun secara apa? Biasanya di belakang buku itu biasanya ada apa harisnya. Ada khusus untuk apa? Indeks buku itu. Iya. Apakah disusun dalam urutan apa namanya? Ini ayat ya, untuk ayat. Ini untuk ujung haditsnya. Mulai dari huruf alif. Ya, dari huruf alif. Baik. Ini atrafnya disusun apa namanya? Masih ini ya, masih hadits ini ya. Ini lihat, ini fihris asma'us sahabah, nama sahabatnya. Jadi diurut dengan apa? Huruf hijai. Dari Abu Ubay bin dari Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Malik, Ahmar. Nah, lihat ya. Ini tertib. Nanti kita lihat Anas bin Malik Al-Ka'bi Al-Kushairi. Di mana haditsnya disebut nomornya? Di nomor 19.047. Iya. Haditsnya berada di situ. Jadi kalau sudah dikasih halaman, dikasih nomor, kita rujuk di situ. Akan memudahkan untuk apa? Mencari nanti. Jelas ya, beda kalau kita cari satu-satu. Setiap jilid kita lihat namanya. Kalau yang dicetakan 6 jilid itu tidak ada masalah ya, sebab dia terkumpul. Ya 6 jilid, sedikit 6 jilid. Tapi kalau 50 jilid, antum buka tiap jilid satu buku belakangnya. Nah, ini perlu makan waktu. Ya karena itu penting seorang mempelajari takhrij, mengenal supaya dia bisa menghemat waktu. Ya, dia bisa apa? Menghemat waktu. Dia bisa mendapatkan hadits dengan jalan yang paling ringkas. Ya. Dengan jalan yang paling ringkas dan waktu minimal mungkin.
Baik. Ini contoh ya, Musnad Imam Ahmad. Ya, kita beri contoh musnad yang lainnya. Ya. Baik. Ini buku Jami'ul Masanid was Sunan. Karya siapa? Karya Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Ini buku Ibnu Katsir ini termasuk buku yang penting. Kadang kita perlukan. Ibnu Katsir di dalam bukunya ini Jami'ul Masanid was Sunan, beliau mengumpulkan 10 buku. Beliau mengumpulkan berapa buku? 10. Yang pertama Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan apa? Ibnu Majah. Kemudian ditambah lagi Musnad Imam Ahmad. 7. Musnad Al-Bazzar berapa? 8. Musnad Abu Ya'la berapa? 9. Dan terakhir Mu'jamul Kabir At-Tabarani. Mu'jamul Kabir. Jadi semuanya berapa buku? 10 buku. Semua buku ini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dikumpulkan seluruh haditsnya. Kemudian beliau susun dengan tartib musnad. Maka ini buku yang indah sekali. Ya, kadang kita kalau mencari hadits di Bukhari dan Muslim atau di Kutubus Sittah, ya, apalagi sahabatnya sedikit riwayatnya, kalau kita cari pakai tematik, ya, pakai maudhu, ya, dilihat apa isi haditsnya misalnya atau pakai awal sanad, mungkin agak sulit menemukannya, agak sulit. Tapi begitu kita dapat nama sahabatnya, langsung saja kita buka, sebab dia sahabat sedikit riwayatnya, bisa langsung kita ketemukan di sini. Dan Ibnu Katsir memberikan rujukan di mana tempat, ya, riwayat sahabat itu. Kita ambil contoh ya dari buku ini, bagaimana beliau nulis. Ini beliau susun ya. Dan keistimewaannya Ibnu Katsir, ya, setiap sahabat beliau berikan biografi. Baik, ini hadits Usama bin Zaid. Ya. Hadits Usama bin siapa? Bin Zaid. Beliau lengkapi biografinya. Ya, beliau katakan Usama bin Zaid bin Harithah bin Sarahil dan seterusnya panjangnya. Ya. Ada yang mengatakan begini. Nah, terus disebutkan keutamaannya. Ini hadits tentang keutamaan ya. Nah, setelah itu disebutkan hadits-haditsnya. Yang pertama Usama bin Zaid yang meriwayatkan dari dia Ibrahim bin Sa'ad. Nah, beliau bawakan haditsnya. Haddatsana Yahya Syu'bah. Ya, haddatsana Muhammad bin Ja'far. Baik. Ini asal ya, kalau Ibnu Katsir berkata langsung haddatsana begini, haddatsana langsung, nah itu artinya dari Musnad Imam Ahmad. Sebab yang menjadi asal hadits yang dibawakan oleh Ibnu Katsir adalah Musnad Imam Ahmad. Jelas ya? Dan ini termasuk memang pembahasan di kalangan para ulama tentang kedudukan buku-buku. Yang mana yang lebih afdal, Musnad Imam Ahmad atau Bukhari dan Muslim? Ya, kalau dari sisi tabaqat, Musnad Imam Ahmad tingkatannya lebih di atas daripada apa? Bukhari dan Muslim. Sebab Imam Ahmad di tingkatan guru-guru Bukhari dan Muslim. Iya. Jadi tingkatannya di atas. Tapi dari sisi kekuatan buku, Bukhari dan Muslim adalah lebih sahih daripada apa? Musnad Imam Ahmad. Sebab Musnad Imam Ahmad ada hadits-hadits lemah di situ, dhaif jiddan. Bahkan ada silang pendapat apakah ada hadits maudhu di Musnad Imam Ahmad atau tidak. Ada silang pendapat. Walaupun Ibnu Hajar yang menolak itu ya, menolak bahwa ada hadits maudhu di Musnad Imam Ahmad, dan beliau membantah orang yang mengatakan ada hadits maudhu dengan menulis risalah khusus judulnya Al-Qaulul Musaddad fid Dabbi an Musnad anil Musnad. Jadi Al-Qaulul Musaddad untuk membela Musnad Imam Ahmad. Beliau bela di situ siapa yang mengatakan di Musnad Imam Ahmad ada hadits palsu. Jelas ya? Baik. Jadi tampak kalau bukan Imam Ahmad yang meriwayatkan, maka Ibnu Katsir akan menyebutkan siapa nama penulisnya. Qala Tirmidzi misalnya, haddatsana Sufyan bin Waqi'. Ya, jelas ya?
Jadi ini termasuk buku lain yang juga cukup penting di dalam seorang itu mengeluarkan hadis. Ya, apalagi buku ini walaupun misalnya kita sudah langsung merujuk di Tirmidzi dan selainnya, kadang kita perlukan buku Ibnu Katsir ini. Kenapa? Sebab Ibnu Katsir kadang memberikan komentar terhadap riwayat. Ya. Dan di sini pentingnya di dalam takhrij, ya, sebab kita di dalam mengumpulkan jalan-jalan hadis itu, kita juga ingin melihat komentar para ulama tentang riwayat. Ya. Dan sebagaimana etikanya, ya, sebaiknya di dalam mengomentari riwayat kita bawakan ucapan para a'immah tentang riwayat itu. Ucapan para imam tentang riwayat tersebut. Maka di sini sisi pentingnya, perhatikan ini. Setelah dia bawakan riwayat At-Tirmidzi, ya, Ibnu Katsir berkata, qala syekhuna fil atraf. Berkata guru kami di Al-Atraf. Maksudnya gurunya siapa? Al-Mizzi. Sebab Ibnu Katsir ini murid dari siapa? Al-Mizzi. Berkata Al-Mizzi di dalam Al-Atraf. Ya, bukan hanya gurunya saja, ya, bahkan dia adalah bapak mertuanya. Al-Mizzi ini mertua siapa? Mertua Ibnu Katsir. Ya. Jadi qala syekhuna dia sebutkannya, dia tidak bilang berkata mertuaku, tidak. Tapi dia bilang qala syekhuna. Sebab ini dalam istilah ilmiah. Ya. Disebutkan tambahannya dari Al-Mizzi. Nah. Baik, ini dari kebaikannya ya. Baik, ini Jami'ul Masanid. Dan di masa ini ada orang-orang yang mengumpulkan, ya, musnad para sahabat lagi. Riwayat-riwayat para sahabat dia kumpulkan, ya, dibentuk dalam bentuk musnad. Ini bukunya. Ya, judulnya Al-Musnadul Jami'. Al-Musnad Al-Jami'. Ya, dia kumpulkan di dalam buku mereka. Berapa buku? 21 buku dia kumpulkan. Ya. Ini lumayan ya, 21 buku. Yang pertama Musnad Abd bin Humaid. Jelasnya? Musnad Abd bin Humaid. Yang kedua Sunan karya Darimi. Ketiga Sahih Bukhari. Yang keempat Adabul Mufrad. Yang kelima Raful Yadain. Maksudnya Raful Yadain itu satu buku ya, kecil, tidak banyak. Yang keempat Juz' Al-Qira'ah Khalfal Imam. Berikutnya ya. Dan kemudian Khalqi Af'alil Ibad. Ini masih punya Al-Bukhari semua ya. Punya Al-Bukhari. Kemudian Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kemudian Zawaid Abdullah bin Ahmad di Musnad, Sunan An-Nasai, Amal Yawm wal Laila. Ya, karya An-Nasai juga. Fadailul Quran, ya, Fadailul Quran ini di Sunan Al-Kubra. Fadailus Sahabah juga di Sunan Al-Kubra. Ya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Ini semuanya dirangkai, dikumpul oleh mereka ini beberapa orang ya yang menulisnya, beberapa orang. Ada 4 orang, ada 5 orang semua. Ya, kerjasama untuk apa? Untuk mengumpulkan buku itu. Jadi mereka tulis, ya, nih hasilnya menjadilah berapa jilid? Ya, menjadi 20 jilid hasilnya. Bukan 20 jilid ya, 22 jilid. 22 jilid bersama fihrisnya. Ya, 20 jilid ya untuk ininya, tapi untuk fihrisnya 2 jilid. Ya, kita lihat contohnya. Ini sebutkannya Khalid ibn Lajlaj annabahu haddatsahu. Ya, terus ditulis ke bawah. Dia terangkan takhrijnya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata haddatsana Abu Sa'id Maula Bani Hashim. Qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Ulatha. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Umar bin Abdul Aziz. Dari di atas maksudnya sambung, nanti akan datang ya, titik sampai sini ya, ha. Qala Abu Daud riwayatnya haddatsana Abda ibn Abdullah dan Muhammad bin Daud Ibn Sahih. Qala Abda akhbarana Harbi dan seterusnya ya. Kemudian disebutkan setelah itu Abu Daud. Ya, ada 2 tempat Abu Daud. Ini tempat kedua. Nah, kemudian setelah itu beliau sebutkan Al-Mizzi sebagaimana di Tuhfatul Ashraf. Ya, setelah selesai semua riwayat ini, dia sebutkan kilahuma semuanya. Ya, semuanya kilahuma Abdul Aziz dan Maslama an Khalid Ibn Lajlaj fadzakarah, dia sebutkanlah di atas.
Ya, jadi ini juga bagus ya. Amal ini bagus untuk apa? Bisa seorang itu meringkas di dalamnya. Baik. Untuk memudahkan dia meringkas, mencari riwayat. Jadi ini susunan musnad. Ingat, susunan musnad itu banyak manfaatnya. Ya, banyak manfaatnya susunan musnad itu. Ya. Kalau untuk mencari hadis, dia memang kalau sahabatnya sedikit, itu lebih banyak manfaatnya. Tapi sekarang begini, kalau menghafal itu lebih mudah pakai susunan musnad. Iya, susunan musnad. Jadi seorang cuma sebut ini musnad Abu Bakar. Semua riwayat yang ada di dalam dia tidak perlu bilang an Abi Bakar, an Abi Bakar, an Abi Bakar, tidak perlu. Langsung saja dihafal riwayatnya. Sebab semuanya di musnad Abu Bakar berarti sahabatnya siapa? Abu Bakar, sehingga mudah dihafal. Tapi beda ya kalau dihafal Umdatul Ahkam. Misalnya, ya riwayat pertama misalnya Umar bin Khattab, riwayat kedua Abu Hurairah misalnya, riwayat ketiga ya 3 orang sahabat misalnya disebut. Akhirnya ini perlu tambahan hafalan. Tapi kalau musnad langsung Abu Bakar Siddiq disebut semua haditsnya, Umar disebut semua haditsnya. Iya, jelas ya. Dan ini memudahkan. Ya karena itu sejumlah para ulama lebih senang menyusun buku dengan tertib al-musnad. Ya, dan banyak lagi ya buku-buku musnad. Tapi secara global ini cara mencarinya secara global. Ya, cara menggunakannya seperti ini. Ada musnad-musnad besar yang lainnya. Ya, kita belum singgung di sini. Ada musnad Ishaq ibn Rahawai. Ada musnad Al-Bazzar. Ini termasuk musnad besar semuanya. Dicetak belasan jilid. Musnad Abu Ya'la. Ya, cetakan lamanya memang 6 jilid, tapi cetakan dengan tahqiqnya belasan jilid. Musnad Abu Ya'la. Iya. Baik. Ada musnad yang tidak begitu banyak seperti Al-Humaydi dicetak dalam 2 jilid. Musnad Abu Bakar bin Abi Syaibah 2 jilid. Beda ya antara musannaf dan musnad. Ya, Abu Bakar bin Abi Syaibah punya musannaf dan punya apa? Punya musnad juga. Baik. Selesai sudah ya pembahasan menggunakan musnad. Sekarang al-ma'ajim. Iya. Al-ma'ajim jama' dari apa? Jama' dari mu'jam. Ya. Jama' dari mu'jam. Ini contohnya seperti mu'jam apa? At-Tabarani. Mu'jam At-Tabarani. Iya. Mu'jam At-Tabarani. Ya. Ada 3 mu'jam At-Tabarani. Ada mu'jam Al-Kabir, ada mu'jam Al-Awsat, dan ada mu'jam As-Saghir. Mu'jam As-Saghir. Ya, yang kita maksud di sini pembahasan musnad itu di Mu'jam Al-Kabir. Sebab di Mu'jam Al-Kabir At-Tabarani menyusun Mu'jam Al-Kabir dengan tertib urutan apa? Sahabat. Iya. Baik. Kita lihat ya Mu'jam Al-Kabir. Baik, ini Mu'jam Al-Kabir karya At-Tabarani rahimahullah. Ya. Dicetak dalam 20-an jilid, 25 kalau nggak salah. Ya, ada 25 jilid ya. Walaupun di sebagian jilidnya ada yang jatuh. Yaitu dari jilid 12. Ya, begitu masuk jilid 12 langsung jilid 17. Langsung jilid 17. Ya, ini karena yang muhakkik ini cetakan Mu'jam At-Tabarani ternyata buku yang sampai yang diketemukan itu jarang. Ya, jadi Syekh Hamdi bin Abdul Majid As-Salafi ini, beliau ini dari muhakkik masa dahulu sudah, maksudnya sampai sekarang beliau masih hidup, sudah sangat tua, tapi beliau mentahqiq buku-buku dan mengeluarkan sudah lama pekerjaan beliau ini. Beliau punya banyak manuskrip yang jarang dimiliki orang. Salah satunya ini Mu'jam At-Tabarani. Nah, pernah terjadi kejadian ada kebakaran, terbakarlah sedikit dari apa? Mu'jam At-Tabarani beliau ini. Ya, itulah makanya ada yang kosong di sini.
Ya, jilid berapa yang kosong? Jelas ya? Jadi jilid 12 langsung 17. Namun belakangan diketemukan jilid 13-nya. 13, kalau saya nggak salah 14 juga. Ada diketemukan. Tapi secara umum tidak lengkap. Ya. Tapi yang ingin saya terangkan di sini bahwa Mu'jam at-Tabarani ini disusun dengan tertib apa? Tertib musnad. Lihat ya, dari pertama musnad Abu Bakar dulu disebut. Abu Bakar Siddiq. Iya. Raya, lihat. Ini nama-nama sahabat yang disebut. Termasuk Abu Bakar disebut di sini. Anas bin Malik, Al-Ansari, Al-Kushairi, Anas bin Abi Marsad, Anas bin Mu'ad, Anas bin Nadar. Ya, jelas ya? Ini tertib musnad. Baik. Ini Mu'jam al-Kabir karya Tabarani. Kalau Mu'jam al-Awsat, Al-Mu'jam al-Awsat karya Tabarani, itu tertibnya bukan tertib musnad. Tapi tertibnya sesuai dengan nama guru siapa? At-Tabarani. Iya. Nah, ini pembahasan lain ya. Untuk Mu'jam al-Awsat dia pembahasan kalau kita hanya punya awal sanad saja, guru penulis. Nah, di situ dia pembahasannya. Ya, jelas ya? Kalau kita punya guru penulis. Baik. Ini jilid 13 ya. Di tempat lain. Ini jilid 21. Ditemukan juga. Ini potongan dari namanya Abdullah. Baik, ini ada Mu'jam al-Awsat dan ada Mu'jam at-Tabarani as-Shaghir. Mu'jam al-Awsat 10 jilid. Ada banyak cetak, ada 2 cetakan. Ada 2 atau 3, sudah banyak cetakan belakangan. Ya, Mu'jam al-Awsat. Jadi cara mentartibnya kalau di Mu'jam al-Awsat itu dengan tertib nama guru at-Tabarani. Nama gurunya. Jelas ya? Baik. Ini cara yang lainnya nanti kita akan sampai ke situ. Baik. Jadi yang diperlukan untuk seperti musnad ini Mu'jamul Kabir. Ada lagi buku yang lain. Seperti Mu'jamus Sahabah. Mu'jam apa? Sahabah karya Abu Nuaim. Jadi Abu Nuaim punya nama-nama sahabat. Dia sebutkan di situ sanad. Iya. Demikian pula Mu'jamus Sahabah karya Ibn Qani'. Karya siapa? Ibn Qani'. Iya. Ini diantara buku yang perlu kita baca. Tapi 2 buku ini bagus digunakan kalau sahabatnya apa? Sedikit riwayatnya. Ya. Sebab tentunya dia memberi biografi sahabat. Jadi kalau semua sahabat disebutkan riwayatnya besar sekali bukunya. Maka dia pilih dari sahabat itu riwayat-riwayat tertentu saja. Iya, riwayat tertentu. Ya, untuk sahabat-sahabat yang sedikit riwayatnya, kadang bisa diketemukan di buku yang lain yang memuat tentang apa? Biografi sahabat. Seperti buku Ibnu Abdul Bar, Al-Isti'ab. Ya, Abdul Bar punya buku namanya Al-Isti'ab. Beliau sebutkan kadang sebagian hadits dengan sanadnya. Ya, jelas ya? Kadang Ibnu Hajar menyebutkan di Al-Isabah dari sebagian orang, maka kalau disebut dengan sanad, kita bisa katakan dikeluarkan oleh fulan. Ya, siapa yang disebut oleh Ibnu Hajar itu sebagaimana di dalam Al-Isabah. Begitu. Jelas ya? Baik. Ini saya ingatkan kembali bahwa tugas kita sering membaca buku-buku. Dan kita perhatikan mana buku yang menyebut sanad dengan apa? Ya. Mana yang menyebut buku yang menyebut hadits dengan sanadnya. Ya. Itu yang kita jadikan sebagai sumber asliyah. Baik. Selesai sudah ya menggunakan musnad. Dan ini buku Tuhfatul Ashraf untuk atraf itu digunakan kalau kita punya sahabat ke bawah. Musnad juga kalau kita punya nama sahabat. Sekarang bagaimana kalau kita punya nama apa? Guru penulis. Ya. Kita punya nama guru penulis saja. Baik. Kalau kita punya nama guru si penulis, maka ada buku-buku khusus. Ya. Tentang itu. Ya. Yang pertama, ada buku, tapi untuk ini dia bukan kaidah umum ya. Dilihat pada guru-guru pada tingkatannya di mana, ya, dan dia gurunya siapa. Sebab ada sebagian rawi seperti At-Tabarani misalnya. At-Tabarani
dia punya mu'jam nama guru-gurunya. Iya. Itulah di Mu'jam al-Awsat. Di Mu'jam al-Awsat ini. At-Tabarani sebutkan riwayat dengan menyebut gurunya. Iya. Jelas ya? Dengan menyebut apa? Gurunya. Dan buku Mu'jam al-Awsat ini di kata Tabarani ini adalah ruhku. Ya, sebab apa? Di dalamnya ada riwayat-riwayat terpentingnya. Ya, dan biasanya kalau dia sebut gurunya, dia bawakan riwayat yang biasanya hanya dimiliki oleh dia saja. Ya. Karena itu At-Tabarani ini rahimahullahu taala, ya, buku-buku beliau termasuk tempat bersarangnya hadits-hadits gharib. Ya, Tabarani. Ya, ini perhatikan ya. Tabarani memulai dari bab alif. Siapa yang namanya Ahmad? Maksudnya gurunya yang bernama siapa? Ahmad. Beliau katakan haddatsana Ahmad bin Abdul Wahhab bin Najda Al-Hauti. Nah, ini guru beliau yang pertama. Setelah menyebut nama gurunya, kalau dia ulangi lagi namanya, berarti itu semua riwayat yang datang setelahnya itu berkaitan dengan guru ini. Lihat ya. Ini berapa hadits? 1, 2. Sama Ahmad bin Abdul Wahhab. 3, 4, 5, 6. Masih Ahmad bin Abdul Wahhab ya. 7, 8, 9, ya, 10, 11, ya, 12. Ya, di atas tidak lengkap lagi ya. Ini Ahmad bin Abdul Wahhab saja. Tidak ada najdanya. Ya, kalau di atas cuma apa? Lengkap. Di bawahnya lagi lengkap. Ya. Jelas ya? Yang repot kalau dia cuma sebut Ahmad saja. Ahmad saja. Nah, maka kalau Ahmad saja di atasnya bin Abdul Wahhab, di bawahnya bin Abdul Wahhab, berarti dia Ahmad bin siapa? Bin Abdul Wahhab. Sebab Al-Bukhari, At-Tabarani apa? Beliau menyusun dengan tertib nama guru-gurunya. Ya. Saya pernah lewat sebuah pembahasan di Mu'jam al-Awsat ini. Kemudian guru At-Tabarani saya beri biografi. Seperti ini ya, haddatsana Ahmad, qala haddatsana Yahya bin Shalih. Tidak disebut Ahmad siapa? Hah? Dari mana kita tahu Ahmad ini siapa? Padahal guru Tabarani banyak sekali namanya Ahmad. Jelas ya? Nah, kita lihat sebelumnya Ahmad bin Abdul Wahhab. Kita lihat setelahnya Ahmad bin Abdul Wahhab. Berarti dia Ahmad tiada lain kecuali siapa? Ahmad bin Abdul Wahhab. Sebab ini beliau masih merangkai. Ya, saya pernah lihat pernah lewat pembahasan guru At-Tabarani. Kemudian saya kasih biografi nama guru At-Tabarani itu. Ya, saya lupa pembahasan apa itu hari. Apakah tugas dari Syekh Mukbil atau memang saya hanya sekedar bertanya saja, saya lupa. Syekh bilang, dari mana kamu tahu bahwa Ahmad ini adalah si fulan atau guru ini dia adalah yang kamu kasih biografi itu? Ya. Maka saya terangkan bahwa guru-guru At-Tabarani kan jelas dimulai dari nama gurunya. Dari situ saya mengetahuinya. Setelah itu beliau terdiam. Ya. Karena memang itu caranya untuk mengetahui, cara untuk mendetailkannya. Jelas ya? Baik. Dan beliau rahimahullah senang untuk kadang beliau uji pemahaman murid itu benar atau tidak. Ya, cara dia memahami. Ya. Ini orang lain ya, sudah selesai ya. Riwayat siapa tadi? Ahmad bin siapa? Bin Abdul Wahhab. Sekarang beliau pindah lagi. Setelah Ahmad bin Abdul Wahhab, langsung Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Hamzah ad-Dimashqi. Tidak ada keterangan ya, langsung saya masuk. Ya. Jadi ini sifatnya Al-Mu'jamul Awsat. Ya, kalau di buku Atraf tadi diterangkan Az-Zuhri riwayat ini, setelah itu si fulan dari ini. Ini tidak, langsung saja. Ya, haditsnya. Andai kata misalnya ada 10 rawi, digabungkan dulu. Rawi yang pertama disebut haditsnya, rawi yang kedua, rawi yang ketiga. Setelah itu digabungkan seluruhnya tidak dijelaskan. Tapi masih berurut, beratur. Jelas ya? Ini yang berikutnya, guru yang kedua ini, Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Hamzah ad-Dimashqi. Ya, kalau datang setelahnya Ahmad bin Muhammad bin Yahya sudah. Berarti itu yang pertama tadi.
Ini masih Ahmad bin Muhammad. Terus Ahmad bin Muhammad, Ahmad bin Muhammad. Ya, Ahmad bin Muhammad. Jadi kalau antum cari sanad seperti antum dapat ini. Ahmad dari ayahnya, ya. Orang yang tidak mengerti Mu'jamul Awsat, dia akan repot mencarinya. Dia buka biografi At-Tabarani, Tabarani gurunya yang namanya Ahmad banyak sekali. Dari mana dia tahu? Ya, jelas ya? Nah, ini tekniknya untuk mencarinya. Kita lihat lagi sanad sebelumnya. Kita lihat sanad sebelumnya. Pasti di awal sanad itu diterangkan oleh At-Tabarani nama lengkapnya. Jelas ya? Ini masih Ahmad bin Muhammad bin Yahya masih. Setelahnya juga masih. Ya. Terus ya? Masih. Ya. Nah, ini sekarang beliau ganti nama lain. Ahmad. Nah, ini perhatikan. Abu Zaid Ahmad bin Abdurrahim bin Yazid Al-Hauti. Ini sudah ganti. Guru yang ketiga sudah. Ya. Jelas ya? Baik, kalau ada nama itu dan dia diketahui guru At-Tabarani, ya mungkin kita bisa cari di mana? Di Mu'jam Al-Awsat. Bisa dicari di Mu'jam Al-Awsat. Kalau kita punya awal sanadnya. Iya. Baik. Atau dia bukan guru si penulis. Dia di tengah. Nama tertentu. Ya, maka bisa kita cari. Seperti misalnya kita ketemu nama rawi Abad bin Humaid. Iya. Ya, kalau dia Abad bin Humaid punya musnad. Kemungkinan hadits itu ada di musnadnya. Kita cari di musnadnya. Jelas ya? Atau kita temukan nama Sa'id bin Mansur. Ya. Sa'id bin Mansur Al-Khurasani. Sa'id bin Mansur dia punya sunan dan punya tafsir. Kita bisa cari di bukunya. Mungkin hadits itu ada di situ. Jelas ya? Baik. Ini sudah berpindah ya kita. Kalau kita punya orang di pertengahan sanad. Orang yang di pertengahan sanad. Dan di pertengahan sanad ini lebih luas cara mencarinya. Nah, dan disinilah letak seorang itu dituntut pengetahuannya tentang ilmu rawi-rawi. Iya. So, semakin dia kenal buku-buku rawi, maka akan semakin mudah dia mencari. Ya, apalagi kalau ada sifat tertentu. Sebuah sanad misalnya, ada nama rawi di situ. Dia khawatir rawi ini rawi dhaif. Maka dia cari saja biografi rawi itu di buku-buku tentang rawi-rawi dhaif. Dan periksa hadits rawi tersebut. Barangkali ada hadits yang dia cari. Ya. Maka kalau dia sedikit riwayatnya, insyaallah taala pasti akan ada di situ haditsnya. Apalagi rawi itu kalau dia dikenal, yang meriwayatkan hadits yang aneh-aneh. Ya, ini biasanya cara akan berfungsi kalau haditsnya apa? Ada hadits aneh-aneh yang dia riwayatkan. Iya. Baik. Jadi ini berkaitan dengan sanad ya. Jadi saya sudah bahas di sini awal sanad, bagaimana kita menggunakannya. Untuk awal sanad kita gunakan buku-buku seperti ini. Mu'jam At-Tabarani Al-Awsat, Mu'jam As-Saghir. As-Saghir juga sama tertibnya, sama bentuknya. Dia Tabarani menyebut dari hadits gurunya yang gharib. Ya. Di Mu'jam As-Saghir. Hadits gurunya yang gharib sifatnya. Baik. Kemudian ada buku-buku namanya buku Mu'jam Asy-Syuyukh. Mu'jam apa? Asy-Syuyukh. Ini khusus nama-nama syekhnya. Seperti misalnya Abu Ya'la, dia punya Mu'jam Asy-Syuyukh. Ya, kalau kita bahas di Sahih Ibnu Hibban, kita dapat nama rawi di situ. Ya. Dari tingkatan guru-guru Ibnu Hibban, maka itu mungkin saja guru Abu Ya'la, mungkin saja. Sebab Abu Ya'la adalah guru siapa? Ibnu Hibban. Ya, dan kalau Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Ya'la, berarti meriwayatkan juga dari gurunya. Ya, mungkin kita cari di Mu'jam apa? Mu'jam Asy-Syuyukh. Karya siapa? Karya Abu Ya'la. Ada Mu'jam Asy-Syuyukh juga karya Ad-Dhahabi. Cuma Ad-Dhahabi ini belakangan beliau rahimahullah. Baik, ada Mu'jam Asy-Syuyukh karya Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini tingkatannya lumayan. Masih di atas. Ya. Ada Mu'jam Asy-Syuyukh karya As-Saidawi. Ya. Ini Mu'jam Asy-Syuyukh juga. Dengan sanad-sanad dia bawakan. Nama gurunya. Jadi kalau kita dapat buku-buku seperti ini, maka itu memudahkan kita mencari rawi itu langsung. Nama rawi itu langsung. Ya, demikian pula kalau diketahui sifat rawi itu. Misalnya gurunya itu Ad-Dimashqi misalnya, orang Dimashkus. Oh iya, kita cari di mana? Di Tarikh Dimashkus karya Ibnu Asakir.
Di situ dia berikan biografi semua rawi yang pernah keluar dari Damaskus, dari berbagai masa. Ya. Kita cari misalnya nama rawi, ternyata rawinya orang Baghdad. Maka kita buka buku siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, atau dikenal dengan Tarikh Madinatis Salam. Jelas ya? Baik. Kita buka nama rawinya ternyata dari Wasit. Maka kita ada buku Tarikh Wasit, karya Bahshan. Ya, bisa dibuka di Tarikh Wasit. Dibuka ternyata dia dari Samarkand. Ada Tarikh Samarkand. Dari Naisabur, ada Tarikh Naisabur. Ya. Jelas ya? Maka tarikh-tarikh negeri ini bisa dipakai untuk mencari nama rawi. Iya. Nah, ini untuk awal. Rawi yang awal di sanad kalau memang namanya ada sifatnya, atau bisa juga dipakai yang ada di pertengahan. Yang berada di pertengahan. Jadi untuk yang di awal begini cara mencarinya, untuk yang berada di pertengahan dilihat sifat rawi itu. Dilihat sifat rawinya. Bentuk riwayatnya apa? Bagaimana keadaan riwayatnya, ciri riwayatnya? Apakah hadits yang kita mau cari sifatnya hadits yang masyhur diucapkan orang? Apakah sifat riwayatnya hadits palsu, hadits lemah, hadits mursal? Nah, ini semuanya ada buku-buku tempat apa? Tempat mencarinya. Kemungkinan kita bisa menemukan di situ. Ya. Namanya juga mencari, belum bisa dipastikan ya. Tapi kemungkinan kita bisa apa? Kita bisa menemukannya. Iya. Baik. Jadi ini secara global ya pembahasan tentang sanad. Ya, dan dengan ini saya sudah anggap selesai ya. Sebab sekali lagi ya untuk memperdalam dan memperluas di dalam hal ini itu dituntut pengetahuan tersendiri dari seorang penuntut ilmu. Dia banyak membaca, membuka buku-buku. Ya, sehingga dia bisa terfikir bagaimana memanfaatkan buku itu. Hanya saja saya berikan kunci-kuncinya. Bagaimana kunci-kunci untuk menemukannya, menemukan riwayat. Baik. Jadi sekali lagi, kadang berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan negerinya, kadang berkaitan dengan bentuk riwayatnya. Apakah dia mursal? Apakah dia kalau mursal dicari di buku-buku al-marasil. Iya. Apakah dia hadits yang masyhur di lisan manusia? Cari di buku-buku yang memuat tentang hadits yang masyhur di lisan manusia. Apakah dia hadits yang berkaitan dengan hadits palsu? Cari buku-buku yang memuat hadits-hadits maudhu. Ya, seperti Al-Maudhu'at karya Ibnu Al-Jauzi misalnya. Ya. Atau hadits itu adalah hadits yang berisi rawi-rawi dhaif. Maka dia cari di buku-buku yang memuat tentang rawi-rawi yang dhaif. Ya, seperti Ad-Du'afa karya Al-Ukaili, Ibnu Kamil karya Ibnu Adi, Al-Kamil karya Ibnu Adi, ya, misalnya. Atau dia cari buku yang lainnya. Dan bisa juga dia cari di buku tarikh umum seperti Tarikh Kabir Al-Bukhari. Sebab Tarikh Kabir Al-Bukhari dia gabung semua rawi. Ada yang lemah, ada yang thiqah. Dia sebutkan semua di situ. Jelas ya? Nah, ini semua dari sumber asli. Sebab sanadnya atau nama-nama penulis tarikh itu tadi, penulis biografi rawi-rawi itu, mereka menyebutkan dengan apa? Dengan sanad. Iya. Dan kadang ada kaitannya dengan sifat rawi riwayat tertentu. Sebab ada buku-buku misalnya buku Musnad Muhammad bin Umar Al-Adani. Ya. Jadi kalau kita lewat di sanad, ada nama Muhammad bin Umar Al-Adani. Nah, bisa kita ketemukan di situ. Jelas ya? Atau contoh misalnya kita temukan di dalam sanad namanya Hasan bin Arafah. Oh, ini ada musnadnya, ada risalah khusus hadits-hadits Hasan bin siapa? Bin Arafah. Atau ada nama Ibrahim bin Adham. Ya, ada buku khusus riwayat Ibrahim bin Adham, judulnya Masyikhah Ibrahim bin apa? Bin Adham. Oh, ada nama Ali bin Hujr As-Sa'di. Ada buku risalah khusus, ya, khusus hadits-haditsnya Ali bin Hujr As-Sa'di. Bisa dicari di situ. Jelas ya? Oh, ini disebutkan nama, ya, maka dari nama tersebut kita bisa melacak. Ya, kalau memang nama itu termasuk rawi yang memiliki dikenal dengan kekhususan pada sebuah buku. Kekhususan pada sebuah buku. Ya, karena itu mengenal ya buku-buku itu penting. Mengenal buku-buku penting sekali agar supaya kita bisa mengetahuinya, ya, dan bisa mencarinya dengan mudah.
Ya, dan seperti yang saya katakan tadi, ini pembahasan takhrij tidak bermanfaat di hadits saja, tapi dimanfaatkan di semua pembahasan ilmu. Ya, semua pembahasan ilmu. Antum misalnya ingin pembahasan akidah, ya, ingin mencari sebuah permasalahan. Kalau sudah pernah belajar takhrij, mengerti cara mencari, mengerti buku-buku, maka dia bisa menunjukkan di mana buku-buku akidah. Jelas ya? Sebab dari buku-buku akidah ada juga buku akidah yang mempunyai sanad, kan begitu? Dan ini juga dari tugas ahli hadits untuk mengetahuinya. Ya. Bahkan di bidang tertentu, dia ingin tahu keutamaan bersyukur misalnya. Keutamaan syukur. Ya, keutamaan bersabar. Ya. Ada buku-buku ditulis tentang kesabaran, kesyukuran dengan sanad bersambung. Seperti Asy-Syukur karya Ibnu Abi Dunya, As-Sabr Indal Musibah karya Ibnu Abi Dunya. Ya. Atau buku karya yang lainnya. Ada buku tentang menjaga lisan misalnya. Ya. Sebutkan ya beberapa buku ya. Maka dari situ kita bisa merujuk. Ternyata Ibnu Abi Dunya menyebutkan dengan sanadnya. Semua pembahasan disebut dengan apa? Dengan sanad. Ya. Maka ini dari hal yang bagus ya. Dan penting seorang itu mengenalnya. Karena itu kalau antum baca Ibnu Rajab di dalam syarahnya mensyarah Arba'in Nawawiyah, antum lihat ya kemampuan Ibnu Rajab mensyarah hadits. Dia bawakan penjelasan haditsnya. Dan dia bawakan aqwal as-salaf, ucapan as-salaf seputar hadits. Ya. Seputar hadits. Berkata Ibnu Uyainah tentang syukur, berkata Ibnu Mubarak tentang akhlak yang mulia, ini definisinya. Dari mana didapatkan oleh Ibnu Rajab? Ini karena bacaan beliau memang semuanya arahannya kemana? Ke sana. Sebab ahli hadits itu lengkap pembahasannya di dalam hal yang seperti itu. Ucapan-ucapan para a'immah. Iya. Karena ada buku-buku memang yang memuat ucapan para a'immah, tidak hanya memuat ucapan Nabi saja. Tidak hadits saja. Tidak hadits marfu saja. Ada juga hadits mauquf, ada juga apa? Hadits maqtu. Ada hadits yang disebut, ada juga asar disebut di dalamnya. Ya, ada buku-buku yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Maka dengan ini, ya, saya anggap cukup ya pembahasan tentang apa? Tentang mencari melalui perantara apa? Perantara sanad. Sekarang saya pindah ya, memasuki pembahasan melalui perantara apa? Perantara matan. Ya. Melalui perantara matan. Baik. Melalui perantara matan ini, ya. Ada beberapa buku yang dipakai di sini. Ya, buku di antara yang paling pentingnya adalah buku Al-Mu'jam Al-Mufahras. Baik, saya bukakan bukunya. Ya, ini membahas ini paling enak pembahasannya. Santai kita buka-buka apa segala macam. Ya. Karena itu Syekh Mukbil sering memperingatkan. Ya, bahas-bahas, tapi jangan lupa hafalan Qur'annya. Nah. So, kalau dia sudah duduk di maktabah sekali membahas, ya, bisa nggak tidur 2 hari 2 malam. Baik. Baik, ini Al-Mu'jam Al-Mufahras. Ya, lihat sampulnya.
Ya. Judul lengkapnya Al-Mu'jamul Mufahras li Alfadhi Al-Haditsin Nabawi. Ya. Dia kumpulkan apa di dalam Mu'jamul Mufahras? 9 buku. Kutubus Sittah, Musnad Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, dan Musnad apa? Imam Ahmad. Ya. Antum tahu siapa yang nulis ini? Hah? Ini yang menulis sejumlah orang-orang orientalis di barat sana. Ya, ini yang ininya. Dr. Alif Iya siapa namanya ini? Wensing apa begitu? Ya asalnya buku ini mereka susun. Jadi orang-orang orientalis itu menyusun buku ini untuk keperluan yang jelek. Ya. Untuk keperluan yang apa? Yang jelek. Baik. Kenapa untuk keperluan yang jelek? Kenapa dia target 9 buku ini? Sebab kata mereka 9 buku ini adalah apa? Adalah rujukan kebanyakan umat Islam. Iya. Karena itu mereka kan tidak bisa baca buku terlalu banyak. Ya, maka perlu cara yang memudahkan mereka untuk dapat hadis cepat. Nah, karena itu mereka sendiri membuat apa? Mu'jamul Mufahras ini. Mereka buat. Untuk mereka pakai sendiri. Tapi Allah takdirkan perbuatan mereka untuk masuk jilid. Akhirnya membawa manfaat untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Ya. Kemudian dikeluarkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi buku ini. Disusun dengan bagus oleh beliau. Kemudian dia apa? Dicetak. Ya, oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Baik. Ini sejarah tentang buku ini. Tapi kalau antum lihat isi buku ini, ya tampak ya, dia punya manfaat yang besar. Ya. Jadi buku ini disusun dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam kutubus sittah. Apa kutubut tisah? Di 9 buku, kalau antum ada satu kalimat, antum cari, nah bisa menggunakan apa? Menggunakan buku ini. Jelas ya? Menggunakan buku tersebut. Seperti tadi saya beri contoh misalnya, anggaplah kita ambil hadits. Ya. Kita ambil hadits di Sahih Muslim. Ya. La tuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqatun min apa? Min gulul. Ya. Salat tidak diterima tanpa bertaharah. Dan sedekah tidak diterima tanpa apa? Sedekah tidak diterima kalau asalnya dari barang gulul. Harta yang dicuri dari harta rampasan perang. Baik. Sekarang kita pilih dari hadits ini kalimat yang paling sedikit digunakan. Sebab kalau paling banyak digunakan kalimat solat misalnya, wah itu panjang sekali nyarinya ya, solat. Terlalu banyak digunakan. Ya. Tuhur juga, banyak digunakan. Ya, apalagi layak bal terlalu banyak digunakan ya, tidak diterima. Makanya kepandaian kita memilih kata yang apa? Sedikit digunakan. Kita cari kata gulul misalnya. Gulul ya, berarti di huruf gain. Gain, ya dia setelah gain lam ya. Yang mana dahulu lam atau mim? Lam. Berarti dia di jilid 4. Ya, ini bukunya ya. Perhatikan. Dan ini menggunakan buku ini harus belajar saraf. Ya. Kalau tidak mengerti ilmu saraf, akan susah nanti nyarinya. Sebab pertama dia bawakan dengan fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, kemudian yang terpecah darinya. Ya, apakah fa'ilnya atau masdarnya atau dan seterusnya. Ya, sekarang kita cari ya untuk kata gulul. Ya, ini godau ya. Gain dal sudah. Ini sudah lewat ini. Ghafara.
Nih, golla. Bisa ketemu ya. Nih, perhatikan ya dari kata golla. Ya, gulul asal katanya apa? Golla. Nih, perhatikan. Dia mulai dari fi'il madhi dulu. Golla. Dia bawakan hadith. Yang pakai golla. Jelas ya? Inna sahibakum. Dia bawakan potongannya. Inna sahibakum. Innahu qad ghalla fi sabilillah. Kalimat ini di mana? Dal. Dikeluarkan oleh Abu Daud. Di jihad. Dikasih judul babnya. Nun. An-Nasai di Janais. Nomor 66. Jah Ibnu Majah di pembahasan jihad. Hamim. Maksudnya Imam Ahmad. Jelas ya? Fa'ata bi rajulin qad ghalla. Ini lain ya lafadznya. Dal di jihad. Ya, harraka rahala apa? Ziyad bin Sa'ad wa kana qad ghalla wa darabahu di jihad. Man ghalla fihi bairan. Perhatikan ya bahasa-bahasanya. Sekarang kita cari ya, sadaqatun min gulul. Jangan cari di sini sebab ini fi'il madhinya. Ya, ini masih ghalla semua ini. Nah, apakah ghalla yang dari ghalla, ghalalta, ghalaltum, ya, yang ada ininya tapi masih menggunakan fi'il madhi? Nah, di sini dia tempatnya. Nah, ini kemudian fi'il mudhari'nya. Man istata'a minkum ay yughilla. Ini fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari'. Perhatikan dia tertib. Nah, setelah itu maglul. Maglul fi'il apa? Isim maf'ul. Ya. Aghalla. Ini tambahan ya. Jadi harus diingat. Dia biasanya pakai sulasi dulu. Kemudian pakai mazid. Aghalla. Nah, ini sekarang gulul ya. Kita istaghalla. Nah, ini sudah tambahan ya 3 huruf. Aghalla, aghlal. Ini sudah masuk ke masdar sebab dia baca gullun, aglal, jamaknya aglal. Nah, ini gulul, ini yang kita cari. Jelas ya? Ini yang kita cari, gulul. Ayo, kita cari di mana hadits kita. Wala sadaqatun apa? Min gulul. Ya, bab sadaqah min gulul, Nasai. La yaqbalullahu wa la yaqbal wa la tuqbal sadaqah. Jadi ada lafadznya ya. Ada lafadz la yaqbalullah, ada lafadz la yaqbal, ada lafadz la tuqbal sadaqah, sadaqatun min gulul. Nah, dia kasih rujukan. Ada di Bukhari, di Kitabuz Zakat. Ada di Muslim, di pembahasan tahara. Di Abu Daud, di tahara. Di Tirmidzi, di tahara. Nasai juga tahara. Ibnu Majah, Imam Ahmad, di beberapa tempat. Lihat itu dikasih nomor Imam Ahmad. Kita melihat ya. Itu penomorannya ya. Di Musnad Imam Ahmad. Baik. Jadi ini buku ini kalau ada satu kalimat kita miliki, ya kita tidak hafal ya semua haditsnya. Cuma ada kalimat kita ingat, kita cari di buku ini, rujuk sudah dapat satu, berarti kita sudah ketemu sanad dan sudah ketemu apa? Ketemu matan. Akhirnya kita sudah bisa pakai menggunakan apa? Tuhfatul Asyraf. Tidak pakai buku ini lagi. Jelas ya? Jadi ini buku ada manfaatnya. Tapi ingat yang diperlukan, ya, pertama dia harus membaca istilah yang dipakai di buku ini. Kemudian dia harus kenal cetakan-cetakan buku yang dia pakai. Ya, jelasnya. Kemudian yang ketiga, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dia harus mengerti apa ilmu sharaf supaya tahu asal kata itu apa. Ya, seperti gulu misalnya, gulu, ya, gulu, maka dia cari di ghain, lam, waw. Jelas ya, jangan dicari di ghain, lam, ya. Jelas ya, atau jangan dicari di ghalla misalnya. Dia harus tahu asal kata. Nah, asal kata. Ya, dan kemarin waktu waktu awal kali kita belajar bahas di Yaman, waktu itu guru yang ngajar agak rumit memahamkan sebagian dari kawan-kawan. Ya, sebab mereka kadang orang-orang kawan-kawan itu karena menganggap sudah bahasa Arab, pandai bahasa Arab, dia tidak belajar lagi ilmu sharaf. Ya, jelas ya. Akhirnya ketika dikasih tugas menggunakan buku ini, ya, seri lambat, ya menemukan haditsnya. Seri lambat menemukan haditsnya. Ini karena penting juga seorang mengetahui ilmu sharaf supaya dia tahu asal kata itu dari mana. Jelas ya? Asal kata dari mana. Baik, selesai ya. Ini buku ya diantara sumber penting di dalam membahas matan hadits. Ya, ada ingat kita di dalam membahas matan hadits banyak cara yang digunakan. Banyak cara. Cara yang pertama,
kita memiliki awal matan. Ya. Yang kedua, kita memiliki kalimat di dalam matan. Dan yang ketiga, kita memiliki temanya saja, tema matan itu, maudhu'. Ya, untuk masalah maudhu'nya, temanya ini insyaallah kita akan bahas nanti ya, pada maghrib. Untuk tema. Jadi sekarang di sini saya akan mengajarkan dan menunjukkan bagaimana merujuk untuk menggunakan awal-awal matan. Awal-awal. Ya, jadi kita sudah dapat haditsnya misalnya. Seperti hadits saya baca tadi, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Berarti sudah ada apanya? Awalnya. Sudah ada awalnya. Iya. Ya kalau kita sudah dapat awalnya walaupun tak hafal akhirnya, kita bisa cari. Nah, dan ini untuk mencarinya, buku-buku yang gunakan adalah buku yang menulis tentang indeks hadits, tentang fihris. Ya, secara tertib abjad. Dan sekarang hampir setiap buku sudah ada apanya? Sudah ada indeksnya, hampir setiap buku. Dan ini Masya Allah dari kemudahan yang Allah berikan untuk kita di masa ini. Ya, tapi Masya Allah di masa ini semakin banyak kemudahannya, semakin malas juga. Ya. Jelas ya? Sekarang saya perlihatkan. Ini Kutubus Sittah. Ya, Kutubus Sittah dulu, ya, yang cetakan dahulu, itu fihrisnya, yang pertama ada fihrisnya itu di Sahih Muslim. Muhammad Fuad Abdul Baqi yang membuat. Ya. Nanti setelah itu muncul lagi berdatangan buku yang lainnya. Nah, hampir setiap buku sekarang dari matan itu sudah ada fihrisnya di belakang. Ya, sekarang saya lihat ya, kita perlihatkan mana Sahih Bukhari. Kita cari matan. Ini cetakan dahulu. Baik. Ya, kita buka buku apa saja. Coba An-Nasai ya. Ini Sunan Nasai. Ini cetakan, antum lihat. Ya, di belakangnya sudah ada fihris di belakangnya. Ini fihris hadits-haditsnya di belakang. Lihat. Hah? Jadi kalau kita punya ujung awal hadits, dia sudah ada. Mencari di setiap buku. Jelas ya? Ini cara mencari. Kalau untuk setiap buku ada fihrisnya. Ya, kalau misalnya suatu saat kita kesulitan, kita baca Tuhfatul Ashraf, ya, dan susunan babnya agak rumit, kita cari di bab nomor berapa ketemunya, ya, repot. Misalnya seperti tadi ya, Kitabul Ahkam misalnya, di bab 78, kan jauh kan, bab 78, ya, capek nyarinya, dan mungkin ada kesalahan cetak. Nah, kalau misalnya terjadi kesalahan cetak, sisa kita lihat di Tuhfatul Ashraf awal hadits yang dia sebut, kita cocokkan di Fihris An-Nasai, ya, di Fihris An-Nasai kita cocokkan. Jadi ini saling membantu, semuanya saling melengkapi. Baik. Hampir setiap buku sekarang ada ininya. Kutubus Sittah lengkap fihrisnya. Musnad Imam Ahmad lengkap. Dulu itu Musnad Imam Ahmad yang cetakan 6 jilid, itu belum ada fihris dulu. Ya, jadi antum bisa bayangkan ya, bagaimana Syekh Al-Albani dahulu membahas hadits di situ. Ya, kalau sekarang Masya Allah. Ya. Kemudian setelah itu terbit fihrisnya. Fihrisnya ketika terbit, ya, dia 1 jilid tebal, hampir sama dengan 1 jilid dari Musnad Imam Ahmad. Ya. Yang Musnad Imam Ahmad kan 6 jilid. Jadi dia kayak menjadi jilid ke-7 fihrisnya itu. Nah, kemudian setelah itu terbit buku-buku seperti Abu Nuaim misalnya.
dia punya buku judulnya Akhbar Asbahan. Ya. Ini dulu kita mencari hadits agak rumit karena kalau kita ingin mencari hadits menggunakan nama rawi belum tentu kita dapat. Tapi begitu fihrisnya dicetak, nah itu lebih memudahkan. Kita mencari dengan menggunakan apa? Menggunakan fihris. Karena itu perlu antum pikirkan di sini. Kenapa Ibnu Hajar membuat fihris untuk 10 buku yang kita sudah terangkan tadi di Ithabul Mahara? Kenapa Al-Mizzi menulis atraf untuk kutubus sittah? Ini untuk memudahkan mereka mencari apa? Mencari hadis. Mencari hadis. Ya, jelas ya? Karena tidak semua hadis itu seorang bisa menghafalnya. Ya, maka perlu buku-buku yang menggunakan atraf sehingga dimudahkan seseorang itu untuk apa? Mendapat dan melihat hadis dengan cepat. Melihat hadis dengan cepat. Baik. Dan di sini ada buku-buku khusus ya tentang yang menggunakan fihris. Ya, bisa langsung ke buku itu sendiri yang dituju. Jadi kalau kita cari buku di Musnad Imam Ahmad, ada fihrisnya. Musnad Abu Ya'la, ada fihrisnya. Ya, Musnad Al-Humaidi, khusus ada fihrisnya. Dicetak khusus ya, fihris Musnad Al-Humaidi. Mungkin cetakan terakhirnya lebih sudah digabungkan di buku. Ya. Kemudian kita buka Musnad Asy-Syafi'i. Musnad Asy-Syafi'i sekarang sudah ditahqiq 4 jilid. Ya. Ada fihrisnya. Ada fihrisnya. Kita mencari buku apa saja, rata-rata mereka sudah membuat apa? Fihris. Apalagi didukung dengan perkembangan teknologi sekarang. Ya, membuat fihris itu sangat mudah, main-main sorot saja, copy paste. Sorot, copy paste. Ya, setelah itu kasih susunan terkumpul sudah dari A sampai ya. Kan mudah cara membikinnya. Ya, kalau dahulu tidak seperti itu, mereka bikin fihris, wah itu ya rumit sekali. Ya, saya ingat dulu di Yaman saya pernah mau belajar bikin fihris. Ya, saya baca buku Qutrub. Ya. Buku siapa? Qutrub. Qutrub ini ya, dia ahli bahasa. Ya. Dia punya nazam, satu kalimat yang punya 4 makna. Punya 4 makna. Jadi begitu membaca nazamnya tidak terlalu banyak, cuman saya lupa berapa 100 bait atau lebih atau kurang saya lupa. Ya, cuman di setiap bait ada kalimatnya, kan begitu? Kalimat 4 makna dia sebut. Kalimat 4 makna. Ya. Dan buku ini cetakan lama ya, tidak ada ininya. Ya kalau mau cari kalimat di situ yang oleh Qutrub diterangkan 4 makna, kita harus baca dulu baitnya dari awal sampai akhir baru dapat. Akhirnya saya bikinkan fihris untuk apa? Untuk abiyat ini. Pertama saya tulis dulu setiap bait kalimatnya yang diterangkan 4 makna. Setelah sudah selesai semua saya tulis, saya balik lagi. Saya tulis sambil kertas baru lagi. Ya. Ambil kertas baru lagi, saya kumpulkan dulu kalimat-kalimat yang mulai dari huruf alif. Kumpul dulu semua huruf alif. Ya. Gabung aja dulu. Alif, alif, ba, ba. Setelah itu selesai, yang alif lagi perlu ditartib lagi. Ada alif setelahnya alif, ada alif setelahnya ha, setelahnya ini, setelahnya ba. Dilihat yang mana yang paling dahulu. Ya. Jelas ya? Ini perlu pikiran dan perlu apa? Ya. Dan saya ingat itu hari karena sedikit, ya saya lupa berapa jam, 4 jam saya kerja untuk bikinkan apa? Fihris saja, hanya hal yang sedikit. Itu sedikit ya jumlahnya. Apalagi kalau dibikinkan fihris untuk apa? Musnad Imam Ahmad. Ya, Masya Allah. Ya, bisa diketahui bagaimana upaya seorang itu di dalam membuatnya. Nah, maka ini tariqah, jalan seseorang. Tapi tetap ini ilmu diperlukan. Sebab masih banyak buku-buku yang belum dicetak. Dan di sini letak keistimewaan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau itu karena saking banyaknya beliau bergelut di hadits, ya sehingga ajza haditsnya, juz-juz hadits yang kecil-kecil itu kan sulit kalau tidak ditulis haditsnya. Maka beliau bikin fihris sendiri untuk diri beliau. Ya. Jadi beliau fihris sendiri untuk diri beliau. Beliau tulis potongan haditsnya, kemudian beliau kasih rujukan. Ini hadits berada di juzuk ini. Dia di manuskrip Dhahiriyah nomor raknya ini dan ini. Ya. Beliau bikin fihris untuk apa? Diri beliau, dan hasilnya berjilid-jilid, banyak sekali. Nah, inilah yang menyebabkan beliau dimudahkan oleh Allah untuk mengeluarkan hadits itu dengan cepat. Ya, karena beliau memang punya pekerjaan yang beliau sudah buat sekian tahun. Dan mungkin ini fihris yang beliau buat sudah puluhan tahun beliau
mengerjakannya. Tambah lagi, ada hadits baru, tambah lagi, tulis lagi, terus ditambah. Demikian. Maka membuat fihris ini, apalagi sekarang ini kita banyak kemudahan ya, antum untuk ini bisa mengambil, banyak yang jual sekarang CD-CD yang berisi buku-buku yang sudah tergambar. Iya, sudah difotokopi bukunya, fotokopi dalam komputer. Jangankan buku tercetak, manuskrip saja sudah lengkap di internet. Iya, manuskripnya ya kita bisa bisa dapatkan dengan cara yang mudah dan diterangkan sumber manuskripnya dari mana. Ya, sumber manuskripnya dari mana, sehingga memudahkan seseorang itu untuk mengeceknya. Tapi tentunya kalau dia ingin membahas lebih detail lagi nanti, kepastian manuskrip itu kan bisa dia cek. Maka ada namanya fihris manuskrip. Ada indeks untuk manuskrip yang ada di berbagai perpustakaan. Nah, itu ada, bisa diambil dan kita bisa pastikan manuskrip yang di internet itu apakah betul dia ada di nomor, di indeks yang disebutkan di perpustakaannya di situ. Nah, kita bisa mengecek ke absahannya. Jelas ya? Kalau dahulu subhanallah orang mau beli manuskrip satu saja harganya mahal sekali. Ya. Untuk mendapatkannya perlu rihlah ke berbagai negeri. Ya, sekarang sih duduk di rumah saja download ya. Ya, masuk. Ya, tapi itulah sekarang saya katakan fasilitas banyak tapi malasnya lebih banyak lagi. Ya, malasnya lebih banyak lagi. Ya. Baik, ini contoh ya. Contoh dari apa? Ya. Dari buku yang memuat tentang awal hadits. Nah, jadi sekarang hampir setiap buku ada fihrisnya. Ya, sudah ada fihris yang indeksnya kita bisa cari dengan mudah. Dan ada buku-buku khusus. Ya, di sini rujukan-rujukan utama di dalam masalah fihris. Ya, baik, saya berikan contoh. Baik. Ini ada buku judulnya Mawsu'a Atraf Al-Hadits An-Nabawi Asy-Syarif. Karya Abu Hajir Muhammad As-Sa'id Zaglul. Ya, biasa Zaglul ya disebut. Ini termasuk juhud yang bagus dan ini dari awal-awal yang ditulis tentang atraf. Dan memang Zaglul ini kerjaannya dia mufahris. Ya, buku-buku yang dia terbitkan kebanyakannya buku-buku tentang fihris saja, indeks-indeks. Ya, jadi
dia masya Allah punya ketekunan untuk membuat indeks-indeks. Ya, dan ini waktu dia buat ini belum ada waktu itu namanya dengan alat apa segala macam. Ya, maka ini juhud yang waktu itu luar biasa. Ya, jelas ya? Ya. Jadi dia kumpulkan di buku ini sejumlah hadis, memberikan rujukan ke sejumlah buku. Rujukan yang diberikan memang betul ada rujukan yang dikatakan sumber asli ya, dan ada yang rujukan bukan sumber asli ya. Seperti dia kasih juga rujukan ke buku-buku Syekh Al-Albani misalnya, ya. Kalau kita ingin cari ke buku Syekh Al-Albani, dia kasih juga rujukan. Baik. Buku ini ya. Ya, ini perhatikan ya, ini kode riwayat yang dia sebutkan. Ya. Sekaligus penyebutan judul-judul buku yang dia pakai. Jadi kalau dia kasih ithaf, itu artinya di Ithaf As-Sad Al-Mutqinin karya Zabidi dari Beirut. Ithafat Sunniyah maksudnya. Azhar. Khiyarat ini judul-judulnya ya. Kalau disebut Adkar maksudnya Adkar Nawawi. Ini kode ya. Ya, Asrar itu kode. Asbahan. Ini kodenya semua yang dia pakai ya. Jadi penjelasan kode ada di jilid 1. Nah, kita lihat berapa ratus buku yang dia pakai. Dia pakai 150 buku. Ya. Untuk Mausu'ah dia ini. Kita lihat contohnya ya. Contoh hadits yang dia masukkan. Aibuna insyaallahu taibun. Dikeluarkan oleh Ain Ba. Jadi muraja di muqaddimah. Ain Ba itu siapa tadi? Ya. Jelas ya? Sekarang kita lihat. Ya, ini sulit juga kita hafal semua. Memang agak repot. Ya, sebab ini enggak selalu dipakai ya. Ya, Ain Ba. Ain Ba di Musannaf Abdul Razzaq. Jelas ya? Musannaf Abdul Razzaq. Nah, ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha. Hamim Mustad Imam Ahmad. Asim yang berarti di Ibnu Abi Asim. Saya enggak tahu di buku apa Ibnu Abi Asimnya. Ithaf As-Sad Al-Mutqinin karya Zabidi. Atani Allahul Quran wa min al-hikmah mislaik. Al-Mansur berarti Ad-Durrul Mansur karya Suyuti. Jelas ya? Nah, ini kalau kita kenal buku-buku ini semua yang dia sebut, ya, dan dia terangkan ini masya Allah termasuk hal yang memudahkan juga. Jadi harus diketahui bahwa kita kalau sudah menggunakan Tuhfatul Ashraf, haditsnya ada di Bukhari Muslim, atau misalnya haditsnya ada di Kutubul Arba, Sunan Al-Arba, kan biasanya kita lengkapi lagi dari buku yang lainnya di luar Kutubus Sittah. Di luar Kutubus Sittah, biasanya kalau dia di luar Bukhari Muslim, kita membahas sanadnya harus lebih lengkap lagi supaya terkumpul seluruh jalan-jalannya. Apalagi kalau memang hadits itu ada silang pendapat di dalamnya. Jadi kita harus mengumpulkannya dengan ekstra lengkap sekali. Ya. Dengan lebih lengkap lagi. Jelas ya? Baik. Dan ini perlu juhud, perlu waktu untuk untuk membahas. Ya. Maka dilengkapi seluruhnya. Baik. Seperti ini. Ya, akulu kama ya'kulul abad. Ini potongan ya dari hadis. Di Al-Baghawi, Kanzul Ummal. Dikasih nomor-nomornya Kanzul Ummal. Khafa. Maksudnya apa? Kashful Khafa karya Al-Juluni. Mubarak, buku Ibnu Mubarak ya. Ain Ba tadi siapa? Hah? Ya, Ar ini ya mungkin Ibnu Asakir ya. Ithaf sahih ini sahih Syekh Al-Albani ya. Silsilah hadits sahih. Majma' Bani Zawaid. Syifa ini Asy-Syifa karya siapa? Al-Qadiyat. Al-Jawami ini karya Suyuti. Nah. Baik. Ya, ini antum lihat. Dan ini Mausu'ah ya semuanya ada berapa? Ada 11 jilid. Ya. Ada 11 jilid. Cuman belakangan sudah ada dailnya. Nah, ini dicetak lagi 4 jilid belakangan. Ditambah. Ya, ini sudah masya Allah ya, sudah lengkap ya. Ya, dulu kita punya jilid-jilid besar begini. Ya, di perpustakaan di Damat itu bukunya sudah hampir rusak karena terlalu banyak dipakai. Ya.
Kemudian dicetak lagi yang baru, cetakannya kayak gini modelnya, lihat nih. Nih, ini cetakan baru ini ya. Cetakan tambahannya. Jadi 11 jilid itu ditambah lagi hadits-hadits yang belum ada di situ. Nah, dikasih rujukan di sini. Perhatikan ya, bentuk-bentuknya merujuk. Ini khusus untuk ajza hadithiyah. Ya, jadi dari juhudnya di 4 jilid ini, ya kan seperti buku-buku Ibnu Abi Dunya itu kecil-kecil bukunya. Tapi jumlahnya banyak. Buku Ibnu Abi Dunya ratusan, kecil-kecil tapi. Ada keutamaan syukur, keutamaan sabar, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan Ramadan, keutamaan ini, banyak sekali. Nah, oleh beliau ini dikumpul semuanya di sini. Jadi memudahkan kita untuk mencarinya. Jelas ya? Kalau kita membahas satu hadits, kita bisa mencari dengan cepat. Bisa mencari dengan cepat. Baik, ini diantara rujukan yang penting ya. Satu ini. Kemudian yang kedua, diantara hal yang penting untuk dipakai di sini adalah kitab As-Suyuti, Al-Jami' Al-Kabir. Yang kemudian diringkas oleh As-Suyuti di Jami' As-Saghir. Itu yang ditahqiq oleh Syekh Al-Albani. Ini juga rujukan untuk mencari dengan apa? Dengan huruf awalnya. Cuma di Jami' Al-Kabir karya As-Suyuti, ya. As-Suyuti rahimahullah, beliau menyebutkan hadits itu dua macam. Ada hadits yang berkaitan dengan perbuatan Nabi, ada hadits yang berkaitan dengan ucapan Nabi. Ada af'al, ada aqwal. Jelas ya? Kemudian oleh Suyuti bukunya Jami'ul Kabir diringkas lagi menjadi Jami' As-Saghir. Inilah yang ditahqiq oleh Syekh Al-Albani. Ya, dan diterangkan hukum-hukumnya. Ini musuh yang paling besar. Hampir seluruh hadits nabawiyah ada di situ. Ya, kalau kita ingin cepat cari hadits, buka saja Jami' As-Saghir. Ya, kalau kita punya potongan awalnya, buka Jami' As-Saghir. Ya, nanti kita akan ketemukan haditsnya, dikasih rujukan oleh Syekh Al-Albani nanti. As-Suyuti kasih rujukan dulu. Misalnya dikeluarkan oleh Hamim, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi misalnya, dikeluarkan oleh ini. Nah, sudah mudah kita cari. Biasanya Syekh Al-Albani kalau dia sudah bahas di buku lainnya, dia kasih rujukan. Misalnya Sahih Abu Daud, kita rujuk ke buku beliau, kita ketemukan takhrij beliau, misalnya beliau terangkan beberapa sumber, kita bisa rujuk ke sumber aslinya untuk kita periksa sendiri. Jelas ya? Baik. Dan di masa ini, buku-buku Syekh Al-Albani mungkin tidak ada orang yang bisa lepas darinya. Karena beliau rahimahullahu taala hampir ya seluruh hadits-hadits itu beliau bahas dan beliau bicarakan di dalam banyak buku. Ya, di antara hal yang bagus juga ada buku terakhir muncul di Mausu'ah juga. Ya. Baik, di yang lainnya ya, sudah dekat ini maghrib. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan ya pada maghrib. Jadi ada buku yang baru dicetak, belasan jilid juga. Dia kumpul mausu'ah hadits-hadits dhaif semuanya. Jadi semua buku yang membicarakan tentang hadits dhaif itu dikumpulkan dalam satu tulisan, dalam satu buku. Nah, sehingga memudahkan kita untuk apa? Mencari hadits-hadits itu. Ini juga bagus bukunya, mausu'ahnya bagus. Itu bisa menjadi rujukan ya. Saya sekarang nggak bisa menampakkan, cuman saya terangkan bahwa ada mausu'ah yang seperti itu. Ya, judulnya Mausu'ah al-Hadits Dha'ifah wal Mawdu'ah. Nah, ada beberapa orang yang mengerjakannya. Dan itu termasuk proyek yang bagus, ya hal yang bagus, ya membantu sekali di dalam apa? Di dalam mentakhrij. Jadi khusus berkaitan dengan hadits dhaif. Ya kalau dapat ada hadits-hadits dhaif, ya ingin cari cepat, cari saja di situ. Maka disebutkan potongannya, disebutkan sumber-sumbernya kalau ingin membaca dengan lengkap. Hadits dhaifnya di mana? Ya, baik ya, saya kira ini saya anggap selesai. Ya. Nah, insyaallah taala setelah maghrib nanti kita lanjutkan dengan kelengkapan pembahasan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.